Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas kembali saham Blend. Ternyata dia mau bagi dividen item perdana usai IPO. Nah, baru kemarin teman-teman, dia IPO. Dan ternyata bulan ini mau bagi dividen. Sangat luar biasa untuk saham Blend ini. Dan kita lihat untuk hal ini, policy untuk Blend ini, untuk market cap-nya telah menembus ke nomor 2. Artinya dia menyusul BLI. Dia menyalip saham BLI. Apakah dia akan menyalip saham BCA? Nah, kita sudah tahu ya, Pak Joko Pangestu orang terkaya di Indonesia, mengalahkan bos Facebook dan juga mengalahkan dua orang terkaya di Indonesia yang beberapa tahun dia berturut ya, namanya termasuk Lotto Kon. Nah, seperti si Bapak Budi Hartono dan Michael Hartono. Nah, biasanya kan dia nih mimpitus bos BCA nih dua nih. Ternyata tersingkirkan. Ternyata Pak Joko Pangestu dia bisa menyusul sangat tinggi banget, 40,2 miliar US dollar. Nah, kalau mau menyusul mereka ini ke 40 nih, butuh 14 miliar US dollar untuk menyusul Pak Joko Pangestu nih. Dari mana kekayaannya? Ya dari saham Blend ini dan juga saham cuan. Dia bisa naiknya tuh karena dari sahamnya itu. Jadi dia jadi orang terkaya di Indonesia ini, teman-teman. Nomor 1 dan juga bisa mengalahkan bos Facebook, teman-teman. Ya, kita tahu sendiri kan Facebook tuh gimana perusahaannya tuh besar banget. Ya, kita tahu sendiri sih untuk perusahaan Blend ini dan untuk Barito Group itu kelihatan nggak terlalu besar, tapi sahamnya itu teman-teman, karena Pak Joko Pangestu ini pemegang saham terbanyak di Blend. Nah, dia karena kan ada di nomor tuh BLPT itu, dan juga cuan dia naiknya sangat tinggi banget ya. Nah, kalau kita lihat sih menurut Forbes Red Time, nah ini ia dinomorkan sebagai orang terkaya di Indonesia dan meraih peringkat ke-30 dalam data orang terkaya di dunia. Nah, keberhasilan dalam mengolah aset melampaui kekayaan bos PT Beyan. Nah, dia tak mengalahi Beyan yang teman-temannya. Forbes mencatat kekayaan Pak Joko Pangestu saat ini mencapai 38,7 miliar atau sekitar 607 triliun dengan asumsi kurs 15.688 per dolar Amerika Serikat. Namun, apa yang membuatnya menjadi pikul yang kaya raya? Ya pasti ya saham cuan dan Blend ini teman-teman yang naiknya gila-gila. Cuan kita sudah tahu ya teman-temannya, harganya mentok sampai 7.000 kemarin. Kalau nggak salah sih sudah naik 3.000% lebih itu. Dan juga pemegangnya aja Pak Joko Pangestu semua itu. Oke, kita lihat juga. Nah, ada juga yang kelima, ada Sri, ada Cai Tanjung, ada Lim dan Dewi Kam. Nah, ternyata untuk Salim nggak masuk ya teman-temannya. Nomor 5 aja nggak masuk dia. Di 10 orang terkaya aja tidak masuk itu. Oke, kita lihat kembali untuk bagi dividennya teman-temannya. Nah, di video ini yang saya mau bahas itu adalah saham Blendnya, bukan Pak Joko Pangestunya. Mungkin teman-teman sudah lihat ya untuk beritanya ya, bahwa Pak Joko Pangestu tuh jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan juga bisa menyusul orang terkaya di dunia teman-teman itu. Oke, mari kita intip dulu ya teman-temannya. Nah, pada 10 November kemarin, direksinya telah mengumumkan bahwa dia membagikan dividen. Nah, kalau kita sih dia membagikan dividen untuk tahunannya sebesar 523,41 miliar. Ini sedikit banget ya teman-temannya, nggak sesuai dengan sahamnya. Nah, kalau kita sih untuk memperoleh dividennya sekitar 3,91 per saham. Ini 3 perak ya teman-temannya. Artinya kecil banget teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngasih hold dari IPO, itu gak masalah banget teman-teman. Pasti teman-teman tuh sudah cuan dari capital gain dan juga cuan dari dividennya. Kalau teman-teman mau mengejar nama tuh dividen hunter, ini nggak cocok banget teman-teman. Takutnya nanti diguyur oleh penghuni lamanya yang megang dari IPO gitu. Jadi hati-hati ya teman-temannya untuk dividen hunter. Nah, kalau kita lihat sih untuk berikut jadwal dividennya, ini dia. Come date-nya teman-temannya di pasar reguler yaitu 22 November tahun 2023. Nah, untuk ex date-nya di tanggal 23 November. Nah, untuk come date di pasar tunai di 24 dan untuk ex date di pasar tunai itu di tanggal 27. Nah, batas untuk recordnya di tanggal 24 November. Nah, untuk pembayar dividennya di tanggal 8 Desember tahun 2023 itu. Nah, kalau kita lihat tadi, untuk harga Blend tadi itu menyentuh di harga high-nya 6.050. Dia mencapai ATH lagi. Dan ternyata ada guyuran tadi dan juga ditutup di 5.700. Ya, mungkin takutnya nanti kena suspend kembali, teman-teman. Karena ini kan naiknya drastis banget. Jadi dia harus koleksi dulu itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy Blend ini dia bisa mengalahkan BLI. Jadi nomor 2 jumbonya.
Apakah nanti BN bisa menyusul BCA? Kemungkinan bisa terjadi teman-teman. Lihat saja Pak Pajugo saja bisa menyusul bos BCA. Mungkin bisa saja nanti menyusul dia teman-teman. Itu dia. Nah, jadi kalau teman-teman mau trading, boleh saja untuk trading di saham BN ini. Karena volumenya itu masih bagus banget teman-teman. Tapi perlu hati-hati juga ya. Takut diguyur oleh penghuni lamanya teman-teman. Itu. Karena penghuni lamanya ini masih banyak banget teman-teman yang masih hold dari IPO kemarin itu. Kalau teman-teman masih hold dari IPO, luar biasa banget ya teman-temannya, sudah cuannya teman-temannya. Kalau kita lihat sih, kalau teman-teman masih hold dari IPO, cuannya sudah 600%-an teman-teman. Luar biasa banget ya teman-temannya. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut mau ambil dividennya ya? Kalau mau ikut dividennya hati-hati ya teman-teman, karena dividennya nggak sesuai dengan sahamnya. Takut nanti diguyur oleh penghuni lamanya. Itu saran saya. Tapi kalau untuk trading lumayan juga sih teman-teman. Karena kalau setiap kali trading misalkan nyangkut teman-teman dimanapun pasti kejemput lagi. Itu. Nah, yang perlu hati-hati nama tuh pada saat nama ini tadi teman. Nanti pas exit takutnya nanti dibanting oleh atau dijual oleh penghuni lamanya. Nah, bagi teman-teman mau trading ya mungkin trading harian lebih cocok dibanding untuk hold-nya teman-teman. Kecuali teman-teman tuh hold-nya sudah agak lama teman. Jadi teman-teman tuh bisa cuan lumayan teman-teman itu. Apalagi teman-teman tuh yang masih hold dari IPO. Sudah cuan dari capital gain-nya sekitar 600% dan juga dapat dividen. Luar biasa banget. Kalau teman-teman kuat mentalnya masih hold sama 1 bulan teman-teman. Ini anggap saja sudah 1 bulan ya teman-temannya sejak IPO. Sejak IPO langsung dia mau bagi dividen. Itu luar biasa banget teman-teman untuk saham BN ini. Saya salut sama Pak Pajugo Pangestu ini. Orang yang sangat luar biasa ini. Bisa jadi terkaya nomor 1 di Indonesia. Dan juga bisa mengalahkan bos Facebook teman-teman. Ini sangat luar biasa. Apakah nanti mau menjadi orang nomor 1 di dunia? Kita gak ada yang tahu ya teman-temannya. Ya kita tahunya itu dari sahamnya di Natus. Ya kalau kita lihat nama tuh untuk asetnya itu nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Ya masih lebih bagus sama Facebook teman-temannya, tapi dia bisa nyusul saja, itu kekayaan. Kalau dia mau mengambil semua kekayaannya, mau gak mau dia jual semua sahamnya tuh. Tapi gak mungkin dia bisa dapat senilai berapa dolar teman-teman itu. Nah jadi apakah teman-teman masih hold untuk saham BN ini? Ya selamat, saya ucapkan selamat saja teman-teman yang masih hold dari IPO, atau yang masih hold di harga 3.000-an kemarin teman-temannya, sempat juga saya bahas beberapa kali ya. Itu juga selamat teman-teman. Itu juga sudah begal ya teman-temannya untuk yang hold di 3.000-an kemarin teman-teman. Apalagi yang di IPO teman-teman mau mendekati dividen. Kemungkinan untuk dividen tetap tuh agak susah sih. Kenapa saya bilang? Ya karena dividen itu kecil banget. Tapi perlu hati-hati juga. Takut diguyur oleh penghuni lamanya, apalagi yang megang dari IPO. Itu aja sih saran saya. Lebih bagus untuk trading harian teman-teman untuk BN ini, karena volume itu bagus banget teman-teman. Itu aja. Apakah nanti BN ke 10.000? Kita tidak ada yang tahu teman-teman. Kalau dia ke 10.000, wow luar biasa banget. Dia sudah menyusul untuk market cap valuasi BCA teman-teman. Jadi nomor 1 dia teman-teman. Itu dia untuk BN. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saham BN ini. Nah, kita sudah tahu ya, saham BN menyusul BBRI hari ini dan menyusul jadi market cap nomor 2 terjumbo ya teman-temannya. Dan juga Pak Pajugo Pangestu sudah tahu ya teman-temannya, menjadi nomor 1 terkaya di Indonesia dan juga mengalahkan bos Facebook. Dan juga saham untuk BN ini mau bagi dividen. Nah, itu dia. Jadi itu saja sih teman-teman informasi yang saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan saham BN ini. Selamat bagi teman-teman yang masih hold. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.